Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Desilia Selvida, Eskom Mkom dengan NUPTK 253 7767 668 230353. Saya merupakan dosen program studi S1 Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara. Izinkan saya untuk mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT pada bidang pengajaran sebagai syarat mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Logika Matematika. Mata kuliah Logika Matematika ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Ilmu Komputer pada semester 1 dengan bobotnya 3 SKS dan menggunakan teknik pengajaran DAI, DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment selama 14 pertemuan. 7 pertemuan diadakan sebelum ujian tengah semester dan 7 pertemuan selanjutnya diadakan sebelum ujian akhir semester. Mata kuliah Logika Matematika merupakan mata kuliah wajib program studi yang membahas dasar-dasar penalaran logis dan berpikir secara sistematis sebagai landasan dalam ilmu komputer. Mata kuliah ini memiliki peran penting dalam mendukung pemahaman mahasiswa terhadap algoritma, pemrograman, kecerdasan buatan, rekayasa pelangkat lunak, serta keamanan cyber. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan pelajari materi pertemuan kedua, yaitu logika proposisi. Salah satunya yaitu penyusunan aturan rule-based system, filtering data, pengambilan keputusan. Capaian pembelajaran ataupun CPL pada mata kuliah ini adalah memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja komputer dan mampu menerapkan ataupun menggunakan berbagai algoritma ataupun metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah untuk logika matematika ini yaitu mampu menerapkan ataupun menggunakan berbagai metode algoritma dalam memecahkan masalah suatu organisasi. Nah, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep logika proposisi, membedakan kalimat yang merupakan proposisi dan bukan proposisi, memahami kalimat deklaratif, serta menggunakan simbol dan notasi logika proposisi secara tepat sebagai dasar untuk mempelajari materi logika pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Adapun materi yang akan dipelajari pada pertemuan ini meliputi pengertian dari logika proposisi, proposisi dan bukan proposisi, kalimat deklaratif, serta simbol notasi dalam logika proposisi. Penilaian pada pertemuan ini seperti yang tertera pada RPS, yaitu untuk UTS-nya akan diberikan bobot penilaian 3% serta tugas 4%. Baik, kita langsung saja menyaksikan video pembelajaran pada pertemuan kedua di logika matematika ini dengan logika proposisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, udah makan ya? Oke, saya doain kita semua di sini dalam keadaan sehat dan prima. Jadi kita mudah ya untuk menerima hari ini ya, logika matematika hari ini. Oke, kita hari ini membahas tentang preposisi ya.
logika matematika dengan bidang ilmu kita. Ya, bidang ilmu kita itu kan ada macam learning, pemrograman, artificial intelligence, yang biasanya juga yang sekarang digandrungi gitu ya untuk buat skripsi itu adalah jaringan saraf tiluan. Bahkan sampai ke bidang ilmu jaringan saraf tiluan itu memerlukan logika gitu ya. Ada yang tahu aja jawabannya apa relevansi kita di bidang ilmu komputer? Ada nggak? Ada. Ya, makan tunjukkan apa? Oke. Gunakan logika matematika yang pakai proposisi, tabel kebenaran dan kesimpulan gitu ya. Salah satunya juga ya, ketika kalian nanti membuat pemrograman ya pakai Python, ya kan ada if then else dan lain-lain, itu juga merupakan satu logika matematika, pengambilan keputusan gitu ya. Jadi itu relevansinya ya. Jadi jangan kalian berpikir ketika kita komputer nih ya, apa belajar matematika lagi, enggak ya. Jadi logika matematika itu merupakan salah satu bidang ilmu matematika terapan, jadi sangat penting ya. Nanti supaya mata kuliahnya adalah kaitannya untuk hari ini kita itu termasuk ke proposisi gitu. Jadi proposisi ini juga merupakan core di mata kuliah logika matematika ini. Oke, jadi tak kenal kata sayang ya. Jadi saya harap kita kan udah tahu ya logika matematika itu adalah gimana nih kita berpikir secara logika, pengambilan keputusan gitu ya kan. Oke, nah proposisi masuk ya, langsung ke proposisi. Nah untuk proposisi sendiri itu sendiri, jadi dia merupakan salah satu definisinya adalah pernyataan yang memiliki hanya satu nilai kebenaran saja. Jadi dia hanya bernilai benar dan hanya bernilai salah. Jawabannya hanya itu saja. Itulah yang dikatakan proposisi, ya kan? Jadi kaitannya apa nih ya? Saya mengaitkan dengan skripsi karena apa ya? Karena tujuan output kalian kuliah di sini kan skripsi kan gitu ya. Ya kan? Jadi benar, salah, proposisi, pengambilan keputusan. Jadi nanti ketika kalian mau mengolah data, kalian mau mengambil keputusan ataupun jaringan saraf tiluan, pengambilan keputusannya itu dengan menggunakan proposisi. Dia sudah benar, sudah ada jawabannya benar atau salah. Bagaimana yang dia tidak proposisi? Jadi dia ya pernyataannya itu kita nggak tahu jawabannya benar atau salah. Gitu ya. Jadi proposisi itu adalah ketika 1 tambah 1 sama dengan 2, kita tahu jawabannya. Itu jawabannya benar. Kan gitu kan? Ya, 1 tambah 1 sama dengan 3. Tahu nggak itu jawabannya itu? Benar atau salah? Salah, kan gitu ya. Nah itu dia. Jadi kita tahu nilainya, pernyataan tersebut nilainya benar atau salah. Nah itu dia yang dikatakan dengan preposisi. Biasanya preposisi ini nilai kebenaran yang mungkin untuk suatu preposisi itu dapat ditulis dengan B, ya B itu kan benar, T true 1 gitu ya. Nah yang salah itu biasanya dapat ditulis dengan S, F ataupun false ataupun wrong. Kalau misalnya yang lain kalian membuat gimana? Boleh, tapi hanya saja kalian harus memberikan pernyataan terlebih dahulu bahwasanya simbol X itu bernilai benar, simbol Y itu bernilai salah. Ya, jadi ini kan nilai kebenaran yang mungkin untuk suatu proposisi biasanya kan gitu ya. Kalau misalnya biasanya itu boleh menggunakan yang lain, hanya saja kalian harus disertakan dengan pernyataan yang kuat gitu. Oke ya. Nah ini adalah contoh dari satu proposisi. Kita tahu ya jawabannya ya. Muhammad Hatta adalah presiden pertama Indonesia. Jawabannya apa? Salah benar, salah benar. Presiden kita Pak? Siapa presiden kita pertama deh? Soeharto. Salah ya. Oke ya. Jadi dia tahu ya kebenarannya. Nah, sedangkan yang bukan proposisi itu adalah yang tanggal 4 sama dengan 10. Nggak tahu kita benar atau enggak. Kita harus satu preposisi lagi, satu pernyataan lagi untuk mendukung dia menjadi satu preposisi benar atau salah gitu ya. Jadi dengan contoh beberapa contoh ini kalian sudah tahu sebenarnya yang mana kalimat preposisi yang mana enggak gitu ya. Oke, nah untuk
verifikasi gitu. Nah, inilah dia beberapa logika matematika yang kita gunakan untuk nanti pengambilan keputusan. Nah, kedepannya nanti kalian akan membahas tabel kebenaran selengkapnya gitu ya, dengan menggunakan operator logika ini. Nah, yang pertama negasi itu nggak susah ya. Negasi perempuan apa? Lawan ya, gitu ya. Negasi itu lawan ya, itulah tidak susah ya negasi ini ya, makanya kita hanya lawan dari gitu ya, intinya seperti itu. Contoh negasi, saya seorang mahasiswa, tidak benar bahwa saya seorang mahasiswa atau saya bukan seorang mahasiswa. Contoh apa lagi? Saya jatuh cinta ya, saya jatuh cinta, negasinya apa? Tidak benar, saya tidak. Apa negasinya? Gak tahu kan dari kalimat itu menegasikannya seperti apa kan gitu ya. Oke, nah ketika nanti kalian masukkan ke dalam pemrograman, ya kan, biasanya pemrograman itu bukan numerikal ya, dia numerikal, sedangkan ini suatu pernyataan. Gimana kita mau mengolah data yang dia berbentuk pernyataan menjadi numerikal? Nah, makanya jadi kayak misalnya saya jatuh cinta itu di numerikalkan menjadi P gitu ya, atau nilainya 0 atau 1 gitu. Itulah yang diolah. Kalau numerikal kan dia apa ya? Misalnya saya jatuh cinta diubah menjadi, nah ini dia 0 gitu ya. Kemudian ada kalimat yang lain, jatuh cinta dengan dia kan kayak gitu ya. Nah itu jadi 1 gitu. Seperti itu. Nah itulah yang diolah oleh program kita, oleh sistem gitu. Oke. Konjungsi ini N ya. Konjungsi ini tadi kalau misalnya konjungsi ini biner ya, jadi kan negasi biner ya. Konjungsi ini biner ya dan. Nah untuk dan itu saya kasih secara cepatnya aja untuk kalian hafal gitu ya. Ketika dia dua-duanya benar, bernilai dua-duanya benar, maka dia benar. Itu tabel kebenarannya. Itu konjungsi ya. Selebihnya dia bernilai salah untuk tabel kebenarannya. Itu konjungsi. Nah ini contohnya diberikan preposisi seperti ini ya. Yang pertama T, matahari terbit dari timur ya kan, itu diubah ya. Kalimatnya matahari terbit dari timur itu menjadi T. Kemudian R, kucing adalah reptil. Kemudian Q, 2 kali 3 itu lebih kecil sama dengan 3,2. S, 2,5 lebih kecil dari 5,2. Maka preposisi untuk P dan negasi Q adalah matahari terbit dari timur dan 2 kali 3 lebih besar sama dengan 3,2. Karena ini nilai kebenaran dari matahari terbit dari timur adalah benar. Benar nggak? Matahari terbit nggak dari timur? Dari kapan? Nah ya, ini adalah benar dan nilai dari 2 kali 3 lebih besar dari 3,2 adalah salah. Salah ya, 2 kali 3 berapa? Ya, lebih kecil ya daripada 9. Nah, nilai dari konjungsi ini, nilai kebenaran dari P dan negasi Q adalah salah. Oke, itu untuk yang konjungsi. Next, kita berbicara dengan disjungsi. Disjungsi ini or itu tabel kebenarannya ketika dua-duanya salah, maka nilainya salah. Hanya itu saja. Oke. Kemudian exclusive or ini ketika dia dua-duanya nilainya sama, maka dia salah. Selebihnya dia bernilai benar. Ya, kalau misalnya pernyataan pertama dia benar, pernyataan kedua dia benar, dia salah. Ya, bukannya seperti itu. Jadi kita itu harus paham operatornya. Kadang-kadang kan pernyataan ini menurut perasaan saya benar, padahal ketika melihat operator logikanya bernilai lebih implikasi atau XOR gitu ya, dia bernilai salah. Jadi nggak bisa kita menggunakan perasaan, kita menggunakan operatornya untuk mengambil keputusan gitu.
di dalam tahun yang sama. Kayak kalian mahasiswa ilmu komputer, ya kan, semester 2. Bisa nggak kalian juga kuliah dan mendaftarkan nama kalian di hukum? Bisa nggak? Bisa nggak? Secara logika itu udah menyalahi aturan. Itu dia ya logikanya seperti itu. Ini nggak bisa buat. Nah, next indikasi ini JKP Makaki. JKP Makaki ini adalah dia kalau kebenarannya ketika tujuannya itu salah maka dia nilainya salah ya. Kan JKP Makaki kan gitu ya. Ketika saya mencuri itu negatif ya nilainya. Kalau mencuri sepakat ya itu kalimat negatif. Sepakat. Saya mencuri itu kalimat negatif atau positif? Negatif. Benar. Negatif ya. Kenapa? Maknanya ya. Maknanya. Oke. Saya selesai ibadah. Jika saya ibadah, saya mencuri. Nah, itu ya logikanya ya. Jika saya ibadah, saya mencuri. Iya, jadi dia salah ya kan? Ya kan? Tetapi kalau dibalik, jika saya mencuri, saya ibadah. Istilahnya positif akhirnya, gitu. Jadi dia nilainya benar. Jadi untuk yang implikasi ini kalian ingat saja nilai tadi kebenarannya adalah ketika dia salah maka dia salah. Ketika tujuannya salah maka hasilnya salah. Itu dia poin utamanya untuk implikasi ini. Nah, contoh nilai ujian logika matematika saya selalu 100. Ya kan, nilai akhir logika matematika saya adalah A. JKP Makaki, apabila nilai ujian logika matematika saya selalu 100, maka nilai akhir logika saya adalah A. Itu benar. Nah, JKP Makaki bernilai salah ketika nilai ujian logika saya 100, tetapi nilai saya enggak A. Salah. Mana bolanya? Kalau nilainya juga 100, tapi dikasih dosen sama kalian B, mereka nggak kalian? Sampai saya mau kuliah logika matematika entah apa gitu kan? Nilainya B plus 2, B plus saya marah, ya kan? Kok saya marah juga? Ya gitu ya. Jadi ini untuk yang implikasi. Ini ada juga posisi, converse dan inverse. Ya. Ini kontraposisi, converse dan inverse itu kalau misalnya kontraposisi dia dinegatifkan kemudian dibalik. Ya JKP Makaki maka kontraposisinya norti maka norte itu ya yang kontradiksi. Sedangkan yang converse adalah dibalik saja tapi tidak ada normnya, namanya dia converse. Dan inverse itu adalah negasi saja, jadi dua-dua nilainya negasi tapi tidak dibalik ya, paham ya? Jadi kalau posisi converse dan inverse ingat aja kalau misalnya kontra dia kontra ya. Kalimat kontra itu kayak mana? Kalimat yang dia ada mahasiswa yang mencuri di kelas ini, kontra ya? Enggak ya? Sepakat nggak kalian? Kontra ya? Kalimatnya maknanya jelek gitu ya, dibalik gitu ya, dibalik negatif pula lagi gitu ya. Jadi ingatnya seperti itu aja. Nah, kenapa nih rangkaian dari kayak konjungsi, disjungsi, implikasi itu harus diingat. Kenapa? Karena ini semua merupakan pengambilan keputusan secara logika. Oke. Nah, ini ada juga di implikasi ya. Apabila B dan I merupakan dua posisi,
minggu depan